boleh, tapi harus hati-hati. Harus hati-hati. Jadi jangan sampai tertelan. Kalau tertelan, lah itu yang batal, Pak. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam suasana yang penuh berkah. Nah, sahabat ruang bahagia, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang insya Allah akan memberikan banyak pencerahan untuk kita semua. Nah, khususnya terkait fikih Ramadan dan umroh yang seringkali menjadi pertanyaan di tengah masyarakat tentunya. Beliau adalah Ustadz Aris Imawan MPDI. Beliau selaku Wakil Rektor dari Institut Al-Fitrah Surabaya. Mari kita sambut. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, sebuah kehormatan besar buat kami untuk mengundang antum. Gitu, Ustadz. Nah, ini Ustadz, langsung aja kita membahas. Boleh. Karena berpuasa ini ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, ini Ustadz, di tengah puasa, apalagi hari ini tuh memasuki bulan Ramadan. Nah, Ustadz, belakangan ini banyak sekali jamaah yang berangkat umroh bertepatan dengan bulan Ramadan, Ustadz. Nah, ada yang berangkat H-1 Ramadan dan ada yang pulang saat masuk Syawal gitu. Dan ada yang bingung soal puasa di pesawat itu bagaimana. Terus bahkan sholat tarawih di Masjidil Haram nih Ustadz. Nah, supaya sahabat catur semuanya ini nggak ragu dan tetap tenang dalam beribadah, kita akan membahas satu persatu nih Ustadz nih. Nah nih Ustadz, kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Ini terkait keberangkatan H-1 Ramadan atau landing saat umroh gitu. Ustadz, bagaimana hukum seseorang yang berangkat umroh H-1 Ramadan lalu kita landing nih ternyata masuk 1 Ramadan Ustadz. Nah, apakah sudah dihitung mengikuti puasa di tempat asal atau mengikuti waktu di tempat tujuannya sana Ustadz? Terima kasih Mbak. Yang pertama, ketika jamaah ditakdirkan bisa menjalankan ibadah umroh spesial di bulan Ramadan, maka pahalanya setara dengan haji. Masya Allah. Setara dengan haji itu merupakan keistimewaan yang luar biasa ketika kita melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya fa inna umrotan fihi ta'dilu hajjatan. Jadi umroh yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu setara pahalanya dengan haji. Setara ya, setara. Ini harus diartikan bukan kemudian menghilangkan atau menggugurkan kewajiban ibadah haji. Jadi pahalanya hanya setara dengan ibadah haji. Terkait dengan pertanyaan tadi, para jamaah sekalian, bahwasanya ketika kita berangkat H-1, ternyata ketika kita landing, ternyata sudah masuk di bulan Ramadan. Maka kita bisa menjalankan ibadah sesuai dengan aturan yang ada di sana. Artinya apa? Kalau kita landing di Jeddah, kita landing di Madinah, ternyata memang sudah masuk di tanggal 1 Ramadan, maka kita bisa menjalankan ibadah puasa. Asalkan ketika kita landing di Jeddah maupun di Madinah itu sebelum fajar. Jadi sebelum fajar, sebelum subuh. Sehingga ketika pada waktu menjelang subuh ternyata kita sudah sampai di sana, maka kalau memang kita kuat untuk menjalankan ibadah puasa, maka kita menjalankan ibadah puasa. Tetapi kalau umpamanya kita sampainya
ternyata kita berangkatnya malam nih. Ya. Ternyata sampai di sana Jam 7 itu pagi. Pagi. Nah, itu pagi. Maka kita tidak dikategorikan sebagai orang yang bisa menjalankan puasa. Karena apa? Karena jamaah ini kan sudah sampai di Jeddah maupun di Madinah ketika pelaksanaan puasa Ramadan itu sudah berlangsung. Kan gitu. Jadi menghitungnya berdasarkan landingnya, bukan berdasarkan keberangkatan, gitu ya, bukan berdasarkan keberangkatan. Tetapi khusus tahun ini kan ada perbedaan ya Mbak ya, 1447 ini ya. 1447. Jadi pelaksanaan di Indonesia puasa itu kan kemarin ada 2 ya. Satu, teman-teman ormas yang sudah memulainya di hari Rabu. Oh ya, salah satunya saya. Kemudian pengumumannya dari pemerintah, sidang isbatnya menetapkan hari Kamis. Kan seperti itu. Sedangkan di Saudi sendiri, ini diputuskan di hari Rabu untuk pelaksanaan Ramadan pertama. Oh, hari Rabu. Hari Rabu. Lah, andaikan kemarin ketika kita berangkat, ternyata kita menggunakan puasa yang ditetapkan oleh pemerintah hari Kamis. Hari Kamis. Lah, ketika kita berangkat, kita kan mestinya hari Rabu ya. Hari Rabu H-1. Ketika kita berangkat, itu kan belum kita ikuti puasa Ramadan. Betul. Sehingga ketika sampai di Arab Saudi, ketika sampai di Jeddah, maka kita bisa mengikuti puasa. Tetapi hitungannya untuk kita itu masih tetap 1. Sedangkan di Saudi itu sudah hari ke-2, kan gitu. Lah andaikan nanti di Saudi itu umpamanya kita umrohnya 1 bulan Mbak, pulangnya setelah Syawal, setelah hari raya. Ternyata di Saudi itu puasanya ditetapkannya 29, sedangkan kita di sana itu kan sudah ketinggalan 1 hari. Iya, kita hanya menjalankan 28 hari. Lah, ternyata hari ke-29 untuk kita ya, yang jamaah itu tadi, itu di Saudi ditetapkan masuk 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Apakah kemudian kita tidak mengikuti hari raya Idul Fitri yang ditetapkan oleh pihak Saudi, atau kemudian kita mengikuti hari rayanya? Nah, kalau kemudian kita mengikuti atau menjalankan ibadah puasanya kita tambah 1 lagi, maka itu tidak boleh. Karena apa? Karena kita mengikuti aturan yang ada di Saudi. Jadi ketika sudah ditetapkan hari itu adalah hari raya Idul Fitri, maka kita haram untuk berpuasa. Nah, bagaimana kurang satunya? Ya nanti kita kodok di Indonesia. Oh, langsung itu. Langsung nanti ketika di Indonesia, atau mungkin ketika masih di Saudi ya, ketika di tanggal 2 Syawal. Karena tanggal 1 Syawal itu kan puasanya berhukum haram. Oh, haram gitu. Iya, jadi perlu diperhatikan nih Ustadz. Karena ada yang kalau mau langsung itu di tanggal 1, tanggal berapa kayak gitu. Bagaimana nih Ustadz? Ini perlu di notes juga nih buat sobat. Jadi kalau tanggal 1 Syawal Mbak itu berhukum haram. Atau tanggal 10 Dzulhijjah ketika hari raya Idul Adha. Atau Ayyamut Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu juga haram. Artinya apa? Kalau kasusnya seperti itu tadi ya, kita hitungannya hanya 28. Ya kan? Karena kita mengikuti pemerintah Indonesia yang menetapkan hari Kamis kemarin puasanya. Padahal ketika kita sampai di Saudi itu sudah masuk di hari kedua. Begitu. Jadi kalau kita umpamanya nanti kasusnya seperti itu, maka diperbolehkan untuk melaksanakan qodoknya, baik itu di Mekah ataupun ketika balik ke Indonesia. Jadi begitu. Jadi yang pasti tanggal 1 bulan Syawal itu tidak boleh berpuasa karena hukumnya haram. Jadi kalau kasusnya seperti itu hanya 28, maka harus ngodok di luar tanggal 1 Syawal. Andai kan masih di Mekah, para jamaah siap untuk atau kuat untuk menjalankan, ya silakan. Kalau tidak, maka nanti ketika nunggu di Indonesia. Begitu Mbak. Tapi kalau memang ada beberapa jamaah yang menganggap, oh ini tuh musafir, gitu. Pripun itu Ustaz? Iya.
Jadi di Al-Baqarah 184 itu Mbak. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safar. Nah, ala safar. Tapi ada lanjutannya fa'iddatum min ayyamin ukhor. Jadi dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Karena apa? Satu, sakit. Sakitnya yang memang benar-benar dia tidak kuat menjalankan puasa gitu Mbak ya. Kalau sakit panu kan nggak boleh ya. Mosok sakit panu aja. Kamu kenapa nggak puasa? Sakit panu lah ya kan, nggak memungkinkan, tidak mempengaruhi tubuh kita untuk betul, tidak kuat gitu. Kan gitu. Kecuali kalau penyakit-penyakit yang menjadikan dia tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Dan yang kedua, rukhsahnya itu boleh tidak berpuasa ketika kita safar, ketika bepergian. Tapi ayatnya lanjutannya fa'iddatum min ayyamin ukhor. Maka harus menggantinya di hari-hari yang lainnya. Jadi seperti para jamaah yang menjalankan ibadah puasa ketika di bulan Ramadan, maka diperbolehkan. Iya. Tapi ya itu tadi ya fa'iddatum min ayyamin ukhor. Gitu. Nah ini Ustadz ada pertanyaan nih dari Kak Kiki di TikTok kita, Kak Kiki 65. Nih, kapan batasan untuk melaksanakan puasa qadha atau bayar puasa? Batasannya Ustadz. Jadi ibu-ibu kayak jenengan kaum hawa itu kan ketika Ramadan saya yakin lah pasti ada tidak puasanya. Karena apa? Karena menstruasinya datang. Ketika menstruasi datang, maka tidak boleh menjalankan ibadah puasa. Nah itu harus hati-hati. Artinya apa? Ketika kita tidak menjalankan ibadah puasa, maka fa'iddatum min ayyamin ukhor. Jadi setelah tanggal 1 Syawal, diupayakan sebelum datang Ramadan tahun depan. Nah itu. Jadi kalau umpamanya kita punya hutang nih. Ya, ketika puasa Ramadan tahun ini umpamanya ternyata menstruasinya 7 hari, maka kita gantinya 7 hari. 7 hari. Setelah tanggal 1 Syawal. Nah, dan tidak boleh di tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Jadi di luar 4 hari itu kita boleh untuk nyaur. Kan gitu. Lah kalau umpamanya apakah 7 hari itu harus kemudian selalu berurutan? Enggak, Mbak. Enggak. Jadi sekuat kita. Umpamanya jenengan ini kan kerja ya pagi sampai sore ya kan, bisa jadi stamina ini kan nggak kuat. Oh nunggu pada waktu hari libur. Nah hari Ahad atau mungkin hari-hari besar Islam yang memang kalendernya merah, nah itu bisa dilaksanakan. Jadi diupayakan qadha-nya itu tidak melebihi daripada Ramadan tahun depan. Ramadan tahun depan. Dan Ustadz, gitu. Apa hukumnya ketika mereka tidak melakukan atau membayar qadha itu sendiri? Iya. Ini kan perintah Allah ya Mbak ya. Sama kayak orang sholat itu kan. Jadi kalau tidak ada halangan untuk tidak sholat atau meninggalkan sholat, maka dia wajib sholat. Kan gitu. Nah, sama dengan puasa. Jadi ketika puasa ternyata pada halangan menstruasi, ternyata dia males, aras-arasen. Ya itu nanti resiko ditanggung penumpang ya. Ya kan kita hanya nyampaikan itu utang gitu loh. Utangnya harus diselesaikan, harus dibayar. Tidak bisa kemudian males. Itu nanti urusannya nanti di akhirat. Kan begitu. Jadi ya harus dihitung beneran. Andai kan bener-bener Mbak, bener-bener ternyata apa? Males. Ya kan? 1 tahun ketemu dengan Ramadan lagi. Punya utang 7 nih. Ramadan tahun depan ketemu lagi. Aku sih duit utang. Nanti Ramadan tahun depan kena mana utang ya kan. Ternyata si aras-arasen. Kalau dia masih diberikan ketetapan nyawa, ya kan? Ya segera untuk kemudian apa? Untuk kemudian diqadha. Kan gitu. Jadi kalau umpamanya dia tidak mau nyaur, ya itu tadi jawaban saya, resiko ditanggung penumpang ya. Ya, itu ditanggung sendiri gitu ya, ditanggung sendiri. Yang pasti itu kan kewajiban, Pak. Kewajiban itu adalah hakullah ya.
Jadi haknya Allah. Sehingga ketika itu urusannya dengan Gusti Allah, ya sudah, nanti urusan itu akan diputuskan bersama dengan Gusti Allah. Tapi kalau kita hakul adami, urusan dengan manusia, ya kita berarti urusannya dengan manusia. Nah, puasa itu kan hakullah, bukan hakul adami. Begitu, Mbak. Nah, ini kata Kak Kiki juga, terima kasih Ustadz atas jawabannya, sangat membantu sekali. Sama-sama. Gitu dari Kak Kiki. Terima kasih Kak Kiki sudah bertanya di akun TikTok kita ya. Nah, nih Ustadz, kembali lagi nih, ada pertanyaan kedua. Sebaliknya, kita lanjut ya Ustadz ya pertanyaannya gitu. Sebaliknya, Ramadan ke Syawal, jika seseorang masih berpuasa di Indonesia, tapi sampai di Arab Saudi ternyata sudah masuk Syawal, itu bagaimana status puasanya? Atau sebaliknya, bagaimana jika perbedaan awal Ramadan terjadi? Jadi itu tadi kan awal puasa ya. Sekarang ini akhir Ramadan, akhir puasa. Jadi kalau kita jawabnya Mbak, itu patokannya ketika landing. Jadi ketika landing. Jadi kalau umpamanya kita berangkat H-1 ya, H-1, ketika kita berangkatnya umpamanya siang ya, umpamanya siang itu kan. Kemudian nanti malamnya itu hari raya Idul Fitri. Ya berarti kita mengikuti yang ada di sana, yang mengikuti di sana. Andai kan kasusnya seperti tadi, hanya 28 Ramadan. Kan? Ya, maka mengikuti negara landingnya, landingnya. Seperti tadi nggak Ustaz? Seperti tadi. Hanya saja ini terbalik. Iya. Jadi kalau umpamanya kasusnya seperti tahun ini ya, jadi ternyata ada yang berpuasa terlebih dahulu, Saudi juga berpuasa terlebih dahulu di hari Rabu, ternyata ada yang ikut pemerintah di hari Kamis. Ternyata ketika sana, ya kan, itu hari ke-28. Sedangkan di sana sudah 29, ya kan? Ternyata sudah diumumkan bahwasanya besok atau nanti malam sudah masuk tanggal 1 Syawal. Nah, ketika kita sampai di sana baru 28, ya sudah ngikut di sana. Berarti kita kan kurang satu. Karena memang dalam penanggalan Hijriah itu Mbak, itu hanya ada 29 atau 30 hari dalam satu bulan. Berbeda dengan kalender Masehi ya. Kalender Masehi seperti tahun sekarang, ini untuk Februari itu kan ada 28 ya. Ada yang 31 ya. Betul. Ya, jadi 28, 29, 30, 31. Tetapi kalau di penanggalan Hijriah, satu bulan itu 29 atau 30. Jadi nggak ada 28, nggak ada 31. Puasa itu kalau nggak 29, 30. Begitu Mbak. Jadi kalau memang H-1 dia masih 28, ternyata Saudi malamnya itu hari raya Idul Fitri, maka ikut Saudi. Ikut Saudi. Jadi ikut hari raya Idul Fitri, meskipun kurang satu. Jadi mengikuti negara landingnya itu tadi, gitu. Oke Ustadz, berarti harus benar-benar ngikut yang dimana Sobat Minca ada di sana. Kalau memang kembali di Indonesia berarti? Mengikuti yang ada di Indonesia. Mengikuti yang ada di Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini tentang tarawih di Tanah Suci. Ini Ustadz, kita tuh bisa mengenal praktek tarawih di sana itu 23 rakaat atau 11 rakaat sesuai mazhab yang diikuti. Namun di Tanah Suci terkadang pelaksanaannya itu berbeda. Gitu nggak Ustadz? Ada yang terasa lebih singkat atau pola rakaatnya itu berbeda. Lebih baik kita menyesuaikan imam di sana atau tetap dengan kebiasaan atau keyakinan kita sendiri. Nah, terkadang itu sangat ditanyakan oleh orang-orang tua yang sudah sepuh nih Ustadz, yang mereka benar-benar menaati agama gitu. Itu bagaimana nih Ustadz? Sejak 2023 Mbak. Jadi rokaatnya itu berbeda dengan yang sering kita temui di Indonesia. Di Indonesia itu kan ada dua pilihan ya, 8 plus 3. 8 plus 3. Ya, jadi 8 tarawih, 3 witir. Atau satunya lagi, optionnya 20 plus 3. Ya, 20. Jadi 20 sholat tarawih plus 3 witir. Kan gitu.
Jadi sejak 2023 Saudi itu memberlakukan sholat taraweh 10 rakaat plus 3 witir. 10 rakaat plus 3 witir. Hmm. Bagi kita yang ada di Indonesia aneh. Iya. Kita nggak pernah nemui. Kita nggak pernah nemui yang umum itu kan 8 plus 3 8 plus 3 atau 20 plus 3. Ya. Lah ini 10 plus 3. Tahun ini 1447 itu juga sama. 10 plus 3. Iya. Jadi 2026 Masehi ini juga 10 plus 3. Jadi bagi kita yang ada di Indonesia tidak usah bingung. Tidak usah bingung. Karena apa? Karena ketika kita berada di Masjidil Haram atau di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, kita mengikuti peraturan yang ada di sana. Jadi kalau imam itu menjalankan 10 rakaat taraweh plus 3 witir, ya kita ikuti aja di sana. Kita ikuti. Tanpa harus menambah lagi. Tanpa harus kita menambah lagi. Atau kalau kemudian kita nggak srek ya kan, aku terbiasa nih 20 rakaat. Nah, itu 20 rakaat nih. Ya boleh, nanti ketika balik ke hotel, di musolanya hotel bisa melanjutkan lagi. Oh, atau setelah boleh melaksanakan atau setelah pelaksanaan selesai di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, kita bisa melanjutkan sendiri. Boleh. Tidak masalah. Nah, saat itu kan setelah witir. Kalau setelah witir kan ada yang menyatakan, oh tidak boleh. Boleh. Tidak masalah. Tidak masalah. Kalau saran saya, ikuti 10 rakaat plus 3 witir. Setelah itu kalau memang jamaah masih menghendaki menambah sesuai dengan kebiasaan yang ada di Indonesia 20, maka silakan. Tidak apa-apa meskipun setelah witir. Nah, kebanyakan ya Ustadz, lah itu kan sudah witir, bukannya witir itu sebagai mereka anggap itu sebagai sholat penutup. Betul. Gitu. Jadi witir itu diperbolehkan ketika kita sudah menjalankan witir nih. Setelah itu ada sholat tambahan tarawih, tidak boleh. Boleh. Jadi bukan berarti nanti itu menjadi penutup. Jadi andaikan kemudian jamaah itu milih seperti ini. Wes saya ikut 10 rakaat. Kemudian saya tidak mau witir nih. Saya duduk aja. Itu nanti akan jadi masalah. Akan dilihat banyak orang. Oh iya benar. Jadi kita jamaah ikut saja imamnya. Namanya makmum itu harus mengikuti imamnya. Dan kalau kemudian kita menyendiri, berbeda sendiri, itu kan juga akan menjadi sorotan. Gitu. Udah ikut saja apa yang menjadi pelaksanaan ibadah taraweh di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Jadi kalau pada waktu masanya Nabi, Mbak, namanya Qiyamul Lail ya. Qiyamul Lail, beliau itu menjalankan ibadah sholat Qiyamul Lail itu hanya 8. Namun ketika masa sahabat Umar bin Khattab itu kemudian menjadi 20. Di zamannya Kanjeng Nabi itu Nabi tidak tiap hari. Karena apa? Karena Nabi ini takut kalau tiap hari itu dilaksanakan ibadah. Kalau waktunya saat zamannya Nabi itu kan namanya Qiyamul Lail. Nanti khawatir umat Islam menganggap bahwasanya itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, Nabi nggak mau itu. Padahal menurut jumhur ulama 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal itu sunnah muakkadah. Jadi bukan termasuk kategorinya wajib. Gitu ya. Jadi boleh dikerjakan sendiri, boleh dikerjakan secara berjamaah. Boleh munfarid sendiri, boleh berjamaah. Jadi kalau kita ya ikuti aja yang ada di sana, tidak apa-apa. Jadi apakah kemudian itu tidak menyalip? Oh tidak. Sudah ikuti saja yang ada di sana. Toh kalau kita mau berpikir, Mbak, di Indonesia itu kan ada biasanya yang kita temui kan ada 8 sama 20 kan? 8 sama 20. Nah, 10 ini kan antara 8 dengan 20 kan? Nah, kalau logikanya begitu aja. Nah, kalau tadi kan 10, kalau mau ke 20 sholat lagi. Sama dengan yang 8 rakaat biasanya ini, Ustadz? Iya. Jadi kalau umpamanya dia kebiasaan 20 rakaat nih. Ternyata dia sedang bepergian. Kemudian apa? Maghrib di masjid ini. Kemudian sekalian sholat isya plus taraweh. Ternyata di situ hanya 8 rakaat. Nah,
Kalau umpamanya dia merasa nggak srek, maka silakan nanti bisa ditambah lagi. Tambah lagi. Oh. Tapi jangan di masjid itu, Mbak. Jangan di masjid itu. Nanti kan jadi masalah gitu ya. Oh, gitu. Jadi ikuti aja. Kalau memang di masjid itu 8 rakaat plus 3, ikuti saja. Nanti kalau nggak seret ditambah lagi di rumah. Di rumah. Begitu. Jadi jangan membuat jamaah sendiri, gitu ya. Jadi umpamanya 8 rakaat. Ya, ternyata kemudian apa? Di masjid itu nambah 3 rakaat witir. Kita mau menambahkan, melanjutkan sholat tarawih sendiri lah, itu kan menjadi masalah. Jadi melanjutkannya, dia kan kepingin melanjutkan lagi karena kebiasaannya 20 rakaat, maka silakan bisa dilaksanakan di rumah atau di luar masjid tersebut. Begitu, Mbak. Berarti ini nih ada pertanyaan dari Kak Wahid LA, bagaimana kalau kita yang biasanya 8 plus 3 tapi di Tanah Suci 10 plus 3? Sama kayak yang tadi berarti. Sama, Jadi pertanyaannya Mas Wahid ya. Yang tadi seperti yang yang kita jelaskan tadi. Jadi 10 plus 3. Karena sejak tahun 2023 Saudi sudah merubah rokaat daripada sholat taraweh dari 20 menjadi 10. Gitu. Nah, Kak Wahid, ini nanti kalau kakak lagi di Tanah Suci atau sedang di Tanah Suci, kakak bisa mengikuti imamnya. Betul. Gitu ya. Kalau memang belum srek atau apa, bisa ditambah, tapi nggak bisa dikurang ya. Gitu. Oke, selanjutnya terima kasih ya Kak Wahid pertanyaannya. Selanjutnya nih Ustadz, tentang witir dengan kunut di rakaat ketiga nih Ustadz. Nah, ketika di Masjidil Haram, witir itu dilakukan 3 rakaat dan ada kunutnya sekaligus pada rakaat ketiga. Jika biasanya kita tidak membaca kunut dalam witir, kayak sebenarnya kita bahas di Indonesia aja nih Ustadz. Yang mungkin ada salah satu ini, kita sebut NU lah ya, NU. Nah, itu witir dilakukan ketika tarawih itu di 15 hari ke atas. Betul, tanggal gitu, 16 Ramadan sampai akhir. Kalau di Tanah Suci nih berbeda nih Ustadz Pripun ini. Jadi sholat witir itu Mbak, kalau di Indonesia seperti yang jenengan sampaikan tadi, teman-teman satu ormas itu tidak pakai kunut sama sekali. Oh iya. Oh iya. Oleh satu Ramadan sampai akhir Ramadan, ya. Sedangkan teman-teman ormas satunya lagi itu menjalankan ibadah witir di rakaat ketiga setelah ruku pada waktu i'tidal. Ya, itu mulai tanggal 16 Ramadan. Itu ya, 16 Ramadan. Ini mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kan itu. Lah kalau kemudian di Arab Saudi Mbak, kunut itu mulai tanggal 1. Kunut itu mulai tanggal 1 Ramadan. Jadi sampai nanti di akhir Ramadan. Karena madhabnya di sana itu mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal itu boleh. Jadi selama Ramadan mulai tanggal 1 sampai tanggal andaikan 29 atau 30 ya. Nah, itu boleh dilaksanakan kunut. Lah yang tidak di Indonesia tidak pakai kunut gimana? Nah itu kan ada beberapa ormas juga yang nggak pakai kunut. Gimana? Tadi kan saya sampaikan ormas satu mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan tidak ada sama sekali. Sedangkan ormas yang satunya lagi itu kan mulai tanggal 16 Ramadan sampai akhir. Nah, itu maka balik lagi Mbak. Kita itu kan posisinya makmum ya. Makmum itu harus mengikuti imam. Harus mengikuti imam. Sudah angkat tangannya kemudian kita bilang amin. Gitu. Apalagi kalau di sana itu kan kunutnya tidak seperti di Indonesia, Mbak. Berbeda ya. Kunutnya para imam yang ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu kan lama, Mbak. Jadi doanya itu lama. Jadi kemarin saya lihat streamingnya itu kan hampir kurang lebih 5 menitan. 5 menit sendiri. Kalau kita di Indonesia paling 1 menit ya, 1,5 menit selesai kan gitu ya. Tapi kalau di sana itu 5 menit. Artinya doa yang dipanjatkan itu Masya Allah luar biasa. Itu bisa membuat hati kita bergetar. Jadi merasakan merasakan doa yang sangat luar biasa di tempat yang luar biasa.
Loh, makanya kalau kita di Indonesia masih berpegangan dengan yang sering kita lakukan, ya kalau kita ke sana ya kembali lagi posisi kita makmum. Kalau makmum maka mengikuti imam. Jadi kalau di Indonesia dia tidak pernah pakai kunut, ya kan, maka di sana mengikuti imamnya. Jadi imamnya ketika kunut ya sudah angkat tangan kemudian amin. Atau tidak angkat tangan tapi dia mengucapkan amin. Nah ini Ustadz, memang ada beberapa ormas ini ya, yang satu ormas ini nggak pakai kunut. Kadang itu nggak ngerti kalau sholat itu lagi pakai kunut gitu loh Ustadz. Nah itu pripun itu sampai apakah ketika juga mereka sholat ngangkat tangannya mengikut samping-sampingnya mungkin ya terlihat terus apa ini nggak ngerti. Jadi mereka dia sendiri tuh nggak tahu gitu loh Ustadz, pripun itu. Jadi biasanya Pak, kalau ketika kita mau berangkat kan mesti ada manasiknya ya. Oh ya. Mesti ada manasik. Artinya hal-hal yang biasanya dilakukan atau terjadi pada waktu bulan Ramadan, insya Allah nanti disampaikan. Oh, disampaikan. Jadi nanti akan disampaikan ketika manasik, sehingga ketika pelaksanaan di sana itu tidak kaget lagi, gitu loh. Loh kok 10? Di Indonesia 8 atau 20. Lah itu kita sampaikan biasanya. Jadi biasanya di manasik akan disampaikan apa sih yang mungkin agak berbeda dengan pelaksanaan taraweh, pelaksanaan witir yang ada di Indonesia, gitu. Jadi seperti witir tadi Mbak, ada kalanya imam itu langsung tiga rakaat langsung. Jadi 1 kali salam. Ada kalanya 2 plus 1. 2 plus 1. Jadi menyesuaikan dengan imamnya saja. Yang penting sholat witir itu kan hitungannya ganjil. Betul. Jadi nggak boleh hanya 2 atau 4 gitu ya. Jadi hitungannya ganjil. Mau 2 plus 1 atau langsung 3 boleh. Tetapi untuk madhabnya Imam Hanafi Mbak, biasanya ketika melaksanakan kunut itu sebelum ruku. Jadi sebelum ruku. Kalau yang umum itu kan ketika itidal ya kan, mari ruku kemudian itidal kan gitu, ketika berdiri. Tapi madhabnya Imam Hanafi itu sebelum ruku, sebelum ruku. Jadi ini sebagai referensi buat para jamaah biar nanti juga nggak kaget kan gitu. Umpamanya ada dia sedang ngetrip di salah satu negara ternyata mengikuti Imam Hanafi, ternyata kunutnya sebelum ruku, ya udah diikuti saja. Jadi biar tidak jadi masalah. Karena kita itu kan makmum. Maka intinya makmum itu adalah mengikuti imam. Betul. Begitu. Nah, ini harus dipahami ya Sobat Catur ya, ketika kunut witir itu harus benar-benar dipahami. Terutama kalau teman-teman lagi ada di bukan hanya umroh saja, tapi di beberapa negara. Nah, ini Ustadz selanjutnya Ustadz. Ketika tidak kuat puasa saat umroh, bisa dibilang mokel gitu Ustadz. Bagaimana nih jika seseorang merasa sangat lelah ketika umroh lalu membatalkan puasanya di siang hari? Apakah itu berdosa Ustadz, dan apakah ada kewajiban qadha atau fidyah juga? Jadi pelaksanaan umroh di bulan Ramadan itu Mbak sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat di live streamingnya, Masya Allah. Jadi banyak sekali jamaah-jamaah yang semangat. Artinya apa? Mekah itu kan kredit. Jadi bisa jadi dia hampir sama dengan musim haji. Musim haji, betul. Jadi saking banyaknya jamaah, sehingga andaikan dari mutawif, dari tour leader sesuai dengan itinerary, ternyata harus melaksanakan ibadah umroh di pagi atau siang hari. Ternyata memang nggak kuat, ya sudah nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita ada alasan Al-Baqarah 184 tadi. Jadi safar itu tadi. Tapi ya itu tadi Mbak catatannya faidatum min ayyamin ukhra. Tapi perlu saya sampaikan begini Mbak. Andai kan jadwalnya dibilangin sama pihak mutawif sama tour leadernya, Bapak Ibu jamaah sekalian, besok kita melaksanakan umroh setelah duhur. Lah
itu sudah terbayang, waduh panas, dikit kok ngelak, gak kuat, ya, wis aku nggak puasa, nggak boleh, nggak gitu. boleh, nggak boleh, Kalau langsung harus diniatin kayak gitu. iya, nggak boleh. Jadi pagi ketika sebelum fajar itu sudah harus berpuasa, artinya apa ya, harus niat terlebih dahulu. Terlepas nanti ketika pada waktu pelaksanaan umroh benar-benar dia gak kuat, maka boleh mokel. Tapi ya tidak boleh itu tadi, wis gak poso besok. Karena melaksanakan ibadah umroh, wis engko aku gak kuat. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau dia diperbolehkan untuk mokel, ya berarti paginya dia tetap harus puasa. Nanti pelaksanaan umroh ternyata dia tidak kuat, maka diperbolehkan untuk mokel. Kan gitu. Dari Al-Baqarah 184 itu tadi. Alasannya apa? Safar, Mbak. Alasannya safar itu tadi. Alasannya safar. Jadi harus kemudian dilanjutkan faidatum min ayamin ukhor. Jadi ada kodoknya di lain waktu itu tadi, di lain waktu. Gitu. Jadi di lain waktu itu seperti yang saya sampaikan tadi, di hari-hari yang tidak diharamkan berpuasa. Yang diharamkan puasa tadi kan tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau Ayyamut Tasyrik itu tadi. Selain itu boleh kemudian faidatum min ayamin khor. Begitu, Mbak. Oh gitu. Nah, ini Ustadz, kalau sepengalaman antum nih, apakah banyak yang mokel ketika umroh di siang hari di sana? Gitu, Ustadz. Pengalaman antum yang antum melihat, yang antum, kalau antum pernah umroh di bulan Ramadan ini, Ustaz? Belum pernah berangkat saya. Cuma teman-teman yang pernah melaksanakan ibadah umroh itu juga menyampaikan gitu loh. Di sana juga banyak orang yang tidak berpuasa, gitu kan? Tidak berpuasa. Berarti kan ada alasan tidak berpuasa ini karena dia safar. Dia safar. Cina ada rukhsahnya, ada rukhsahnya. Jadi rukhsah ini bisa digunakan dalam keadaan kita memang tidak kuat, Mbak. Tapi kalau memang kita kuat ya sudah, lebih baik kita jalankan ibadah puasanya, umrohnya tetap jalan dengan baik, kan gitu. Jadi mengikuti dari jadwalnya. Kalau memang tidak kuat ya sudah, berarti boleh mokel, tapi harus diganti di lain waktu. Tapi kalau umpamanya dia kuat, maka lebih baik tetap dijalankan puasanya sampai maghrib, sampai berbuka puasa. Seperti itu. Nih, jangan terlalu dipaksakan ya Sobat Catur ya. Jadi sesuatu yang terlalu dipaksakan itu juga nggak baik ya Ustadz. Betul. Jadi Islam itu juga tidak mempersulit. Betul. Gitu. Makanya kan ada rukhsah itu tadi, Mbak. Ada rukhsah ya, keringanan yang diberikan kepada umat Islam untuk bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kayak orang sholat itu loh, Mbak, nggak bisa dalam keadaan berdiri ya duduk. Betul. Kalau nggak bisa duduk ya berarti berbaring. Kalau tidak bisa berbaring berarti bisa isyarat. Kan gitu. Jadi opsi-opsi itu kan memberikan keringanan bagi kaum muslimin muslimat untuk tetap bisa menjalankan ibadah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Begitu. Oke. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya nggih Ustadz nggih. Nih terkait puasa di musim panas. Ini kira-kira di sana masuk musim panas atau dingin ya Ustadz? Kalau sekarang masih dingin. Masih dingin. Masih dingin. Nih beruntung nih. Kalau di musim panas nih Ustadz ya, terkadang cuaca di Mekah itu kan sangat panas dan ada yang merasa saya ini sudah ibadah umroh berat sekali. Kalau membatalkan puasa mungkin tidak apa-apa. Dan bagaimana kita menyikapi perasaan seperti itu Ustadz? Gitu. Dan apakah ada keringanan atau justru disitulah nilai perjuangannya? Jadi kembali lagi ke kondisi ya Mbak. Kondisi, kalau memang kondisi kita fit, kemudian kita memang kuat untuk menjalankan ibadah puasa itu tadi, maka ya kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kembali lagi kalau kita memang tidak kuat, maka balik lagi ke rukhsahnya. Boleh, loh. Jadi jangan kemudian memaksakan, karena apa? Karena ini kan ada dua ibadah ya, ada puasa, ada umrohnya. Jadi diberikan keringanan bagi kita untuk tidak berpuasa kalau memang tidak kuat.
jangankan di musim panas ya kan, andaikan di musim dingin pun ya kan, andaikan kita nggak kuat ya kan, maka diperbolehkan. Jadi bukan karena musimnya, tapi safarnya itu tadi. Betul. Iya. Jadi safar itu mau dalam keadaan musim panas atau musim dingin, memang kondisinya tidak memungkinkan bagi dia untuk melakukan ibadah puasa, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, mungkin bagi kita kan, aduh nggak enak rek. Nah, iya itu. Aduh nggak enak. Tapi ini kan diberikan keleluasaan, artinya diberikan keringanan. Maka kita ambil saja. Kita ambil saja, kan seperti itu. Nah makanya itu banyak kan sebenarnya jamaah itu kan bertanya-tanya gitu loh Ustadz, apakah ini boleh, apakah nggak boleh, apalagi kan terutama di bulan Ramadan yang sedikit aja mengeluh atau apapun nggak baik gitu loh Ustadz gitu. Nah ini Ustadz, selanjutnya itu terkait perjalanan Mekah dan Madinah Ustadz. Perjalanan Mekah dan Madinah itu kan sekitar 434, dan apakah ini termasuk safar yang memperbolehkan tidak berpuasa, dan bagaimana batasan jarak safar menurut fikih? Gitu. Jadi jarak safar boleh tidak berpuasa ya, itu adalah 16 farsah. 16 farsah. Jadi satu farsahnya itu setara dengan 5,5 km. Jadi kalau 5,5 km itu kita kalikan 16, itu kurang lebih sekitar 88 ya. Sekitar 85 ke atas lah. Jadi antara 85 sampai 90. Jadi itu diperbolehkan untuk orang menjalankan satu jamak qashar atau kemudian tidak menjalankan ibadah puasa. Tuh. Jadi kalau jaraknya ratusan, artinya itu kan sudah melebihi daripada syarat daripada safar itu tadi. Maka balik lagi menyesuaikan dengan kondisinya, Mbak. Umpamanya kalau kita dari Medina kemudian ke Mekah pakai bis, itu kan kurang lebih 6 jam. Oh, 6 jam. Jauh ya Ustaz? Jauh. Tapi kalau umpamanya pakai Haramain Express ya kan, pakai kereta cepat itu kan hanya 2 jam. Nah balik lagi, kalau kemudian kita memang kuat, lanjutkan saja puasanya. Tapi kalau umpamanya kita tidak kuat, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi sesuai dengan kondisi tubuh kita itu tadi. Andai kan begini Ustadz, andai kan kita pakai Haramain Express nih, hanya 2 jam. Ternyata kita mau mokel, boleh nggak? Boleh. Boleh juga. Alasannya kan safar itu tadi. Alasannya kan safar. Kan gitu. Ya. Jadi mau jenengan mau ke Jakarta nih. Ke Jakarta. Itu kan sudah ratusan kilo ya. Melebihi daripada 16 farsah itu tadi. Betul. Ternyata dari Juanda kemudian sampai di Bandara Cengkareng di Soekarno-Hatta. Itu kan hanya 1 jam kan? Iya, 1 jam. Lah, kalau kemudian kita mau menggunakan rukhsah itu tadi, ya silakan. Oh, boleh. Karena itu kan tujuannya safar, tapi kembali lagi safarnya yang ghairul maksiat. Ghairul maksiat. Yang enggak maksiat gitu loh, Mbak. Kalau tujuannya maksiat ya tetap nggak boleh itu. Jadi tujuannya seperti tadi umroh, ya kan? Rangkaian ibadah umroh, maka diperbolehkan untuk kemudian tidak berpuasa. Tapi kalau umpamanya dia memang kuat, Mbak, kan, maka ya tetap dijalankan saja. Jadi tetap dipertahankan puasanya, tidak ngambil mokelnya. Begitu. Begitu. Nah, begitu ya. Pokoknya semuanya itu tergantung apa tadi Ustaz? Jarak apa? Ya, jaraknya. Terus kemudian yang kedua safarnya bukan ghairul maksiat. Jadi tidak maksiat. Kan itu ya. Jadi kalau umpamanya dia tujuannya adalah sesuatu yang yang maksiat, maka keringanan itu tidak berlaku. Keringanan itu tidak berlaku. Nah, bisa dipahami ya Sobat Catur. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Ustadz. Nih, fresh care.
Nah, fresh care itu kan sekarang tuh kan ada yang masuk ke lubang hidung itu loh, Ustaz. Iya. Nah, itu sekarang apakah itu termasuk membatalkan puasa karena masuk melalui rongga hidung atau pripun itu, Ustaz? Oke, jadi fresh care itu ketika kita hirup jadinya kan udara ya. Nggih. Kalau dia di dalam itu kan dia jadi benda cair ya. Nggih. Kalau kita kocok gini kan Iya. dia jadi benda cair ya. Jadi kalau ketika keluar maka dia menjadi udara. Nah kalau udara Mbak maka tidak apa-apa. Sama dengan gini, jenengan ngabuburit nih, ternyata ono bakul sate. Ada orang jualan sate, jenengan beli, ya kan? Ketika bakar sate itu tadi, ya kan hitung kita kan membau itu tadi ya. Iya. Ya sama dengan itu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena itu udara. Karena itu udara. Tetapi kalau kemudian itu bentuknya cair, itu yang nggak boleh. Karena memasukkan ain sesuatu ke dalam lubang tubuh kita. Karena kalau sikat gigi itu kan ada rasanya kan, sikat gigi ada rasa mint, ada rasa apa. Nah nanti kan habis itu kan sudah nggak ada, walaupun udah nggak ada tinggal air liur kita, terus ketelan itu perih. Iya. Jadi aja. kalau ada rasa-rasa kayak gitu ya Mbak ya, makanya ketika sikat gigi maka kumurnya yang banyak. Biar nanti sisa daripada pasta giginya odole itu juga keluar gitu loh. Biasanya kalau hanya 1 kali kumur atau 2 kali kumur itu kan masih ada sisa ya, dan kita merasakan gitu loh ya, merasakan isi karena di situ kan ada mentolnya atau mungkin ada bau yang lainnya dan sebagainya. Itu harus hati-hati. Jadi kalau lebih ikhtiat ya, hati-hati ya, berarti kita sikat giginya sebelum subuh, sebelum mulainya puasa. Supaya apa? Supaya menghindari sesuatu yang menjadikan puasa kita tidak diterima, alias batal itu tadi. Jadi pada prinsipnya boleh Mbak, mau sikat gigi, mau siwakan, boleh ya. Tapi di fikih itu disebutkan kalau setelah duhur itu hukumnya makruh. Nah makruh ini kalau bisa dihindari. Oh iya, hindari setelah duhur. Karena setelah duhur itu kan mungkin bisa jadi bau mulutnya sudah terbentuk di sana dan dia tidak pede kan gitu. Padahal menurut Gusti Allah itu ya wangi. Tapi bagi manusia yang lain ya bisa jadi berbeda kan gitu ya. Jadi terkait dengan penggunaan fresh care atau kemudian sikat gigi, pakai siwak itu boleh, tapi harus hati-hati. Kalau yang fresh care tadi tidak mengeluarkan cairannya maka tidak apa-apa, atau yang lainnya juga tidak apa-apa. Atau Mbak yang dimasukkan ke selain lubang, seperti contoh ketika kita puasa ternyata badan kita nggak enak, akhirnya kita ke dokter, kemudian kita suntik. Oh iya. Nah, kita suntik. Kalau yang disuntikkan itu bukan nutrisi, sesuatu yang bisa memberikan semangat kepada tubuh kita, maka tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian yang disuntikkan itu adalah infus, itu yang nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya, karena itu kan isinya sari makanan kan di sana, iya. Sehingga tidak diperbolehkan. Jadi kalau andaikan ada orang yang sakit ya kan, kemudian dia harus melakukan suntik, ya kalau memang dia tidak kuat ya sudah, tidak usah puasa. Karena memang dia kondisinya kan sakit. Benar. Korekan kuping kayak gitu juga nggak boleh ya Ustaz? Iya, jadi kalau korekan kuping itu, telinga itu tadi ya, cotton bud itu ya, itu kalau hanya di depan itu boleh. Tapi kita kan nggak nyaman ya, mesti pengennya masuk sampai ke dalam, itu juga nggak boleh. Jadi umpamanya gatel nih, ya kan gatel, hanya kita beginikan saja. Gini, kalau di ujung di luarnya itu boleh. Tapi kalau kita pakai cotton bud, itu kan mesti masuk ya, masuk sampai mendekati gendang telinga kita kan, nah itu tidak boleh, tidak boleh.
Nah ini Nggak Ustaz, boleh. yang menarik nih kan ada kayak biasanya bapak-bapak duduk nih karena bulu hidung panjang, Heeh. cabutin waktu puasa. Pripun itu Ustaz? Boleh? Boleh kan nyabutnya di luar kan itu kan? Oh, Iya gitu kan? ya. Iya, kan boleh. Kan nyabutnya karena dia terasa kan ketika ada bulu hidungnya melebihi daripada lubang hidungnya itu kan langsung ditarik. Nah, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa ini. Tidak apa-apa. Nah, perlu diingat di Sobat Catur, Masya Allah luar biasa sekali penjelasan Ustadz Aris hari ini. Banyak sekali hal yang mungkin selama ini jadi keraguan kalian semua di tengah ibadah atau yang lagi di Tanah Suci maupun yang mau berangkat di Tanah Suci. Nah, Alhamdulillah kita hari ini sudah mendapatkan pencerahan sekali, terutama umroh di bulan Ramadan ya. Nah, bagi Sobat Catur yang mau bertanya-tanya, boleh DM, langsung chat, atau langsung mampir deh ke akunnya Ustadz Aris nih, boleh banget. Beliau juga punya akun sosial media nggak Ustadz? Yeah. Ada sosial media beliau, jadi nanti bisa banget langsung ditanya-tanya ya. Jadi nanti kalau Kak, aku masih mau tanya ini terkait fikih ini, terkait apa, itu juga boleh banget. Nah, gitu nggak Ustadz G. Terima kasih banyak Ustadz Sama-sama. Aris atas kehadiran di podcast Ruang Sama-sama. Podcast Bahagia. Iya. Sahabat bahagia, episode kali ini semoga membawa keberkahan, Amin, amin. menambah semangat ibadah kita. Dengan saya host, mohon maaf jika ada kekurangan dan memandu diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.